Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sylvia Ramadhani. Selamat datang dalam podcast Pari Menyapa, Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa. Podcast yang memberikan informasi-informasi menarik seputaran hukum dan peradilan. Baiklah Sobat Pari yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tidak terasa kita saat ini sudah berada pada episode yang ke-8. Tentunya pada episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yakni mengenai pelaksanaan anggaran sebagai salah satu keterbukaan informasi publik. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman dalam bidangnya, yakni Sekretaris Pengadilan Agama Wonogiri. Assalamualaikum Bapak Suroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Silvi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung saja ini Pak. Iya. Mungkin langsung saja ini Pak, berbicara mengenai kesekretariatan. Tentu bisa kita lihat bahwa kesekretariatan ini memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda dengan kepanitraan. Iya, betul. Ya. Kepanitraan tentunya berhubungan dengan keperkaraan, hukum, dan kesekretariatan tidak jauh dari operasional mengenai administrasi dan keuangannya. Iya, betul. Betul. Dan ini kayaknya sepertinya sebuah topik yang menarik Pak. Iya, betul ya, betul. Berbicara mengenai keuangan tentu tidak jauh yang namanya dari anggaran. Betul, betul. Untuk Pengadilan Agama Wonogiri sendiri Pak, untuk melaksanakan kegiatannya itu kira-kira didanai dari apa sih Pak? Mungkin Sobat Pari yang ada di rumah belum banyak yang tahu. Oh iya, terima kasih. Sebelumnya saya panggilnya apa nih, Mbak Silvi atau Uni Silvi? Boleh Mbak, boleh Uni juga. Iya, perlu pemirsa, penonton atau sahabat Pari Menyapa, kita informasi bahwa host kita pada hari ini itu beliau itu Putri Minang. Makanya saya tanya beliau itu mau kita panggil Uni atau Mbak gitu. Kalau beliau sebaiknya kita panggil Mbak, Uni ya. Boleh. Uni ya. Uni Silvi. Perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya antara kepanitiaan dan istirahatan itu tidak ada bedanya. Memang bidangnya berbeda-beda. Sama-sama keduanya itu memang spotting unit gitu. Spotting unit. Untuk kali ini mungkin materi yang saya sampaikan itu tentang keterbukaannya. Bagaimana kita tuh bisa melaksanakan anggaran itu secara terbuka. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Oh iya, dan mungkin untuk hari ini bisa kita anukan untuk sahabat Pari Menyapa bahwa tadi sudah pagi sudah kita sampaikan juga di Giri Radio Giri ya. Itu kita sampaikan tentang apa anggaran-anggaran yang sudah ada di Pengadilan Agama Wonogiri ini kaitannya dengan langsung ke masyarakat gitu. Karena apa di Pengadilan Agama Wonogiri ini terdiri dari dua anggaran, dua DIPA. Daftar isian pelaksanaan anggaran. Yang pertama itu DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sering orang menyebut itu DIPA 04. DIPA 04. Nah, yang kedua yaitu DIPA 01. Itu Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Nah, yang untuk kali ini kesempatan hari ini kita akan bahas kaitannya DIPA yang kita peruntukkan memang murni untuk masyarakat. Sehingga masyarakat selama ini yang tidak tahu tentang pengadilan, merasa takut, merasa serem dan sebagainya, mungkin nanti sedikit kita kupas tentang sebenarnya pengadilan tuh nggak seperti yang dibayangkan gitu. Kenapa? Karena ternyata kegiatan di dalamnya pun dibiayai oleh negara. Iya. Mungkin sedikit langsung kami anukan Uni Silvi. Kebetulan saya pun juga termasuk putra Minang. Putra Minang. Saya besar di Minang, walaupun saya sebenarnya asli putra Sukawati, kelahiran Sragen, tapi saya memang lama di Sumatera Barat. Bahkan saya tuh diangkat jadi PNS itu di Sumatera Barat. Yang lebih menarik lagi bahwa saya pulang ke Jawa itu membawa Putri Minang. Putri Minang, iya. Istri saya orang Sumatera Barat, orang Padang. Dan alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang putri. Yang satu itu kelas 6 SD, yang 2 itu kelas 4 SD, dan yang ketiga itu kelas TK. Iya. Ya mungkin itu sekedar pembukaan aja Uni Silvi ya. Mungkin kita langsung aja mungkin seperti yang kita sampaikan di awal bahwa pelaksanaan anggaran sebagai salah satu keterbukaan informasi, salah satunya yang tadi itu. Memang selama ini yang seperti saya sampaikan di Giri Suara tadi itu bahwa masyarakat selama ini
tahunya itu hanya dari istilah orang Jawa itu, ada istilah orang Jawa itu ketok tular dari sambung menyambung kata dari A ke B ke C bahwa di pengadilan ada kayak ini, tapi tidak tahu persis seperti apa sih gitu. Ya, tidak tahu kejadiannya iya gitu, sehingga orang itu merasa angker di pengadilan. Sangat sangat gelap sekali di pengadilan, sangat menakutkan, bahkan malah dibiayai oleh anggaran negara. Salah satunya yang kita bahas di siang hari ini. Kita langsung aja ya Uni Silvi ya. Mungkin yang pertama untuk pelaksanaan anggaran di Pengadilan Agama Wonogiri kita tidak bisa membahas secara global, dua DIPA tadi itu. Mungkin yang kita bahas yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Mungkin yang pertama itu kenapa yang pertama kaitannya dengan layanan posbakum. Apa itu layanan posbakum? Layanan posbakum kita peruntukkan untuk masyarakat. Apa tuh yang kenapa dibilang masyarakat? Karena masyarakat yang datang ke pengadilan itu yang punya masalah mau diselesaikan di pengadilan itu tidak semuanya bisa membuat gugatan. Hanya bisa menyampaikan keluhannya, bisa menyampaikan permasalahannya, tapi tidak bisa menuangkan ke dalam tulisan untuk sebagai surat permohonan atau surat gugatannya. Gitu. Makanya dalam pelaksanaan anggaran ini pemerintah memberikan anggaran berupa pos layanan bantuan hukum. Tapi orang sering bilang itu posbakum. Dan posbakum ini dalam pelaksanaannya itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga. Kebetulan untuk tahun 2024 ini kita memakai lembaga hukum yaitu Aisyah. Aisyah. Dan alhamdulillah kita udah kontrak di bulan Januari ini sekitar tanggal 2 kemarin. Untuk anggarannya itu kurang lebih sekitar 36 juta. Untuk berapa jam layanan? Itu untuk 600 jam layanan. Itu jam layanan, tapi pelaksanaan kita tengok sistem realisasinya. Kalau dia tuh ternyata dalam kurun waktu 1 semester itu bisa menyelesaikan mungkin 50% dari jam layanan itu, mungkin kita bisa merealisasikan sebanyak 50% juga. Tapi kalau lebih ya kita tetap lakukan lebih dari yang ditargetkan. Berarti gitu. bisa dikatakan untuk posbakum ini mekanisme realisasinya sepanjang tahun 2024 dua kali realisasi. Iya, rencana seperti itu dalam tim pelaksanaan anggaran itu kita rencanakan itu 2 kali pencairan atau realisasi. Bilang orang itu sering bilang itu termin gitu, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa termin itu jika jam layanannya terpenuhi, mungkin bisa kita umpama di semester pertama gitu, kita termin pertama di semester pertama. Semester pertama ternyata jam layanan itu lebih dari 600 jam layanan. Tidak terpenuhi, nanti kita harus langsung pembayaran lunas. Iya. Berarti untuk ini Pak, berbicara kegiatan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan DIPA 04 itu sebenarnya PO Wonogiri memiliki berapa rencana kegiatan Pak? Tadi posbakum. Iya, untuk tahun 2024 dan tahun sebelumnya sebenarnya cuma ada tiga itu memang berhubungan dengan masyarakat semua, untuk diperuntukkan untuk masyarakat semuanya. Itu yang pertama posbakum tadi itu, dan sistem realisasinya itu menggunakan pembayaran langsung di LS pihak ketiga. Oke, yang kedua yaitu kaitannya dengan untuk masyarakat itu yaitu pembebasan biaya perkara. Pembebasan biaya perkara. Iya. Bagaimana, Pak? Itu gini, bagi masyarakat Wonogiri yang mempunyai permasalahan rumah tangga, tapi mau menyelesaikan perkaranya itu, permasalahan itu dalam pengadilan, tapi tidak mempunyai biaya, sehingga kalau diselesaikan di pengadilan agama itu kita kasih free, tidak membayar. Gitu. Makanya sejak dari pembicaraan awal tadi itu bahwa DIPA ini memang diperuntukkan murni untuk masyarakat semuanya. Gitu. Oke, sangat menarik sekali ya. Iya. Lalu untuk alokasi anggarannya Pak yang digunakan untuk kegiatan ini berapa Pak tahun 2000? Kalau yang keseluruhan atau yang per kegiatan? Untuk kegiatan pembebasan biaya perkara ini. Untuk biaya perkara itu sekitar 6 jutaan. 6 juta. 6 juta itu terdiri 17 perkara. 17 perkara. Bagaimana itu Pak mekanisme pertanggungjawabannya nanti?
Pertanggungjawabannya seperti biasa, kita itu sebenarnya pasif. Artinya pasif begini, kita tuh tidak boleh di Pengadilan Agama Wonogiri tidak memberikan seperti apa iklan ataupun ujuk-ujukan, ayo daftar di Pengadilan Agama Wonogiri nanti gratis dan sebagainya. Enggak. Tapi kita tuh pasif menunggu, karena masyarakat mana yang memang seperti yang saya sampaikan di depan tadi itu, kalau yang bersangkutan tuh punya permasalahan rumah tangga dan pengen diselesaikan di Pengadilan Agama Wonogiri, cuman tidak mempunyai biaya, datang ke sini, kita layani dengan biaya cuma-cuma prodi itu, sehingga nanti sistem realisasinya kami dengan tim itu mengumpulkan, seandainya di bulan ini kita tuh ada 4 perkara gitu, empat masyarakat yang datang dengan beracara secara cuma-cuma ini, kita kumpulkan biayanya berapa, kita bayar sebagai uang persediaan gitu. Berarti dari 6 juta anggaran ini diperuntukkan untuk pembebasan biaya perkara semua? Iya, untuk pembebasan biaya perkara semuanya, sebanyak 17 perkara. Nanti makanya tadi saya dari awal kami sampaikan bahwa kenapa selama ini kita seolah tidak terbuka, karena informasi ke masyarakat itu kita tuh hanya seperti bahasa orang Jawa tuh ketok tular, hanya menyampaikan dari mulut ke mulut, sehingga itu orang itu tidak mendapat informasi secara utuh gitu. Iya. Ya, sehingga mungkin dalam kesempatan kali ini mungkin ini momen yang pas bahwa untuk masyarakat khususnya Wonogiri itu bisa monggo, memang kalau memang ada permasalahan dalam rumah tangga dan itu menyelesaikan di pengadilan tidak punya biaya, kita adopsi, kita bantu dengan biaya prodio ini, pembebasan perkara ini. Prodio. Iya, seperti itu. Mungkin kita lanjut, Pak. Iya, kegiatan yang ketiga. Untuk kegiatan ketiga yaitu namanya sidang keliling. Sidang keliling. Sidang keliling itu sidang di luar gedung pengadilan. Jadi ada sidang di luar pengadilan yang selama ini kita ketahui bahwa sidang itu hanya di kantor aja, dan itu tempatnya khusus di ruang sidang gitu. Dan selama ini orang yang bilang masyarakat itu pengadilan itu angker, seram karena orang kalau udah dalam pengadilan masuk ke ruang sidang itu sudah memang hawanya serem gitu. Tapi kalau udah melihat hakim pakai toga datang turun itu seperti kita tahu sendiri kalau namanya takut, seram itu seperti itu gitu. Dan untuk Pengadilan Agama Wonogiri kita dari pemerintah disediakan namanya biaya untuk sidang di luar pengadilan. Maksud begini bahwa majelis hakim bersama tim, ada panitera pengganti, ada jurusita pengganti, ada jurusita, itu datang ke tempat yang sudah disiapkan oleh kebijakan pengadilan di suatu tempat, dilakukan sidang di situ. Yang selama ini biasanya di kantor desa, kantor kecamatan dan sebagainya. Itu untuk penentuan tempatnya siapa, Pak, yang untuk penentuan tempat itu kebijakan pimpinan, tapi dengan mekanisme perkara yang masuk di tahun sebelumnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, perkara tahun yang lalu itu kita rekap, kita kelompok-kelompokkan mana perkara yang daerah mana perkara yang banyak dan itu tidak bisa dijangkau dengan biaya murah, transportasinya dan sebagainya itu. Contoh kalau di Wonogiri seperti di Praci, Jatisrono itu memang jauh dan perkaranya lumayan banyak. Kalau masyarakat dengan datang ke pengadilan itu membutuhkan effort ya. membutuhkan biaya untuk biaya banyak untuk transport, untuk dan sebagainya, itu kita fasilitasi dengan sidang di daerah sana gitu. Lalu untuk alokasi anggarannya sendiri? Untuk alokasi anggarannya itu sekitar kurang lebih itu 25.920.000. 25.920.000. Selama tahun 2024 atau 1 tahun. Lalu gitu. Untuk realisasinya nanti bagaimana? Untuk realisasinya itu masih masih kita menganut tentang kebijakan pimpinan bahwa dalam 1 bulan itu kita akan melaksanakan sidang keliling berapa kali dalam 1 bulan. 1 bulan. Umpama kalau kita tuh 1 bulannya itu 5 kali gitu. Kita tengok dari
bendara pengeluaran kita. Uang persediaannya berapa? Kalau uang persediaan mencukupi untuk kegiatan 5 kali tadi itu cukup, maka akan dibayarkan cukup 5 kali itu dan sistem ganti uang persediaan. Oh gitu. Iya. Oke. Yang jelas perlu kami sampaikan untuk di Pengadilan Wonogiri itu untuk beracara itu tidak serumit dan tidak sesuai yang kita bayangkan. Kadang-kadang perlu kita sampaikan juga ya, di Pengadilan Wonogiri itu sekarang kan dalam rangka pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Makanya diperlukan ini kita terbuka, iya transparan, kita terbuka semuanya, sehingga orang berasumsi ke pengadilan itu datang langsung ditangani oleh calo, sehingga biaya perkaranya itu semakin besar untuk panjar biaya dan sebagainya. Nanti kami sampaikan kepada masyarakat untuk tidak memakai jasa calo, sehingga memang kita sekarang sedang galak-galaknya kita membersihkan yang namanya calo, tidak ada sama sekali, sehingga petugas keamanan kita selalu berkeliling untuk melihat mana kalau indikasi-indikasi untuk marakis itu langsung kita ajak komunikasi dan kita lakukan pencegahan. Iya, seperti itu. Jadi itulah salah satu bagaimana kita tuh semakin mengikuti perkembangan, semakin modern dan semakin kita harus berani terbuka. Salah satunya kita tuh yang selama ini yang seperti saya sampaikan di depan tadi itu, kita pengadilan itu orang mendengar hanya dari mulut ke mulut, istilah orang Jawa ketok tular, sehingga dengan kita punya inovasi di Pengadilan Agama Wonogiri seperti kita podcast, terus siaran di RGS, itu kita bisa menyampaikan langsung gitu. Oh ternyata Pengadilan Agama Wonogiri itu punya program seperti ini gitu. Sebelum saya tutup akhir dengan materi ini, saya pengen berpantun ini Uni Silvi. Iya. Ternak-ternik si ikan teri. Teri diternak dalam kolam. Karena sudah sampai di penghujung materi, semua pertanyaan sampaikan di kolom komentar ini. Baiklah Sobat Pari yang ada di rumah maupun yang ada di studio, itu sedikit penjelasan dari Bapak Suroso mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan tahun 2024 yang mana bersumber dari anggaran DIPA 04 ya Pak ya? Oke. Terima kasih Bapak Suroso atas waktu dan informasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman Pari yang ada di rumah. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, apabila ada khilaf ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.